Ambil singkat bicara di Mm-hmm. waktu malam itu mau lari, udah kemas-kemas barang. Seorang ibu itu ngasih duit, kalau nak mau lari ini 300.000 untukmu nak. Kalau kamu udah sukses balik tutup utangmu. Hasilan besar langsung beli mobil, langsung kredit ini nggak usah simpen tabung. Cuman biar seneng orang tua masukin di pakai seragam, tapi duitnya nggak ada di. Duitnya nggak ada. Abang. Akhirnya Bang Didi. Kalau banyak kita dengar panggilannya Bang Didi Burger Extreme atau Extreme Burger Atau Bang Didi ADP. Iya, Bang Didi ADP. Iya. Oh, Didi ADP, Bang. Itu nama aslinya Aryandi Putra. Loh. Oh, Didi ADP itu Didi panggilannya, ADP-nya belakang. Nah. Sama kita, Bang. Nama aku Didi panggilan, tapi Iya. nama asli aku Ardiansyah Abdullah, Bang. Ikut keadaan, Bang. Karena Iya. kan ada sejarah sikit-sikit ya, dipanggil Didi ya udah melekat gitu. Jadi kita kayak cocok Bang Didi, Cocok. Didi juga, Bang ya. Oke, bicara menarik Abang, Bang. Bagaimana kabar Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Cukup menarik, Bang. Cukup menarik. Alhamdulillah kehadiran Abang di sini banyak nih. Aku pingin tahu banyak tentang seorang Didi ADP. Aku panggil Didi ADP aja, Bang ya. Siap. Dengan produknya Extreme Burger, Bang. Apa di balik Extreme Burger nih sehingga ini melekat di nama Abang? Sebenarnya Extreme Burger itu namanya bukan ekstrim, melenceng itu. Melenceng. Kita suka hobi motor, kereta, Oh, itu main trail, main balap. main balap. Itu olahraga ekstrim ya di. jadi olahraga ekstrim dikombinasikan dengan Makanan. makanan. Berarti Abang seorang pengusaha yang punya basic olahragawan balap, yaitu usaha burger, Bang. Berapa tahun Abang sudah membuka usaha burger ini, Bang? 7 tahunan di. 7 tahun. 7 tahunan. Dan dalam 7 tahun itu burger ini kan makanan yang agak beda lah, Bang ya. Gini, dulu kan kita kalau di Langsa ini lah, Bang, kalau makanan itu ya kalau bisa nasi. Nasi dengan lauknya, biar kenyang. Tiba-tiba muncul burger. Apa yang Abang lihat di potensi burger ini, Bang? Itu di Langsa juga dulu belum cukup rame di. 2-3 outlet yang burger. 2-3 outlet. Salah satunya Abang di situ. Insya Allah mungkin. Dan masih bertahan sampai hari ini, Bang. Masih. Jadi kita buka, kawan-kawan juga ada buka. Jadi tanpa harus mikir panjang tanpa harus mikir modal. Kita kawan punya roti, produksi roti, nggak tahu kerja apa Why? Ya udah, aku ini harus usaha. Kawan punya pabrik roti, ya udah, aku produksi roti dia. Aku minta, aku pinjam stylingnya tanpa modal Deng, dup, gitu langsung. Iya Inisiatif itu muncul melihat kawannya yang punya toko roti. Iya. Langsung pinjam Stanley. Iya. Bentar, Bang, kita kan bicara usahawan itu, pengusaha itu kan pasti bicara modal, Bang. Itu sebenarnya enggak Oh, enggak semua. Enggak. Kita anak muda ini tanpa modal juga kita mampu. Jangan tergiur semua harus modal. Enggak Kadang yang punya modal Kemauan. Kadang yang punya modal juga nggak tahu harus ngapain modal itu. Betul. Jadi cuman melihat peluang itu, Abang langsung berpikir dan memanfaatkan peluang itu. Iya. Dan akhirnya bicara burger hari ini, Abang sudah membuka beberapa cabang ya, kalau nggak salah. Ada 6 outlet. 6 outlet sudah. Yang sekarang ada 3 outlet baru ini kita bawa outlet baru kita nih, produk baru kita. Coba Produk baru. Apa yang beda dengan lama, Bang? Daging asli, Daging kentang, sausnya. Coba. Kita tes, Bang ya. Oke Tapi kalau aku makan semua, Bang, kita kehabisan makan waktu, Bang. Tapi aku rasa aja, Bang. Artinya di sini ada daging asli. Daging asli panggang Prosesnya lama lah, Bang, masaknya. Makin cepet Kita punya produk
pakai mesin cepat, panggang. Oke, ini kita rasa dulu Bang. Siap, Di. Ini produk terbaru dari Abang. Iya. Sekali lagi Bang. Sekali lagi Bang. Boleh Bang, sekali lagi Bang. Asik. Bentar, sekali lagi, bentar. Asik. Kok lebih lembut ya dagingnya Bang? Daging asli, Di. Daging asli dibumbuin, langsung dipanggang. Udah, Di. Lebih lembut Bang. Lebih lembut. Jadi ya lebih lembut memang Bang. Jadi daging asli. Yang kalau biasanya kan bukan bukan maksudnya daging asli tapi Daging udah diproses kan Bang. Dicampur tepung, tapi kita tidak. Artinya daging yang memang mentah. Iya, dadanya diambil, dibumbuin, langsung ditaruh di mesin, dipanggang. Itu inovasi baru. Asik. Di setiap outlet yang Abang punya hari ini, ini ada produk ini dan menu ini. Iya, Beda dengan kayak lama. Artinya Iya. kita melihat peluang inovasi baru Bang ya. betul. Dengan 6 outlet itu kan cukup banyak sudah Bang. Iya, alhamdulillah. Dan banyak orang melihat Abang salah satu pengusaha burger sukses. Kalau bicara sukses, Di, mungkin belum. Tapi kalau bicara orang yang beruntung, itu udah kita. Beruntung? Beruntung kita. Apa di balik keberuntungan itu Bang? Karena kan orang kan ngelihat Abang hari ini seorang pengusaha burger. Di mana-mana ada 6 outlet malahan. Kalau nggak salah saya ada di Tamiang juga Bang ya. Tamiang di Langsa dan ada beberapa Di titik. Itu kan Biji. dibilang sukses, tapi Abang bilang itu beruntung. Artinya ada sebuah kisah di balik keberuntungan. Kalau bila bahasa beruntung itu kan ada kisah di balik itu Bang. Betul, betul. Jadi kita juga udah jatuh bangun ya, Ding. Nggak semudah itu juga prosesnya. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Kita juga pernah di atas, pernah di bawah, pernah bangkrut, mau lari. Bentar. Apa tadi? Bentar. Ini yang buat keselak saya ini loh. Bentar. Ini kalau orang bicara jatuh biasa. Iya. Jatuh bangun. Ini ada bahasa yang terakhir itu pingin lari. Maksudnya ini pingin lari dari apa Bang? Sehingga Dari Langsa, Di. why? Kenapa apa yang terjadi di sana waktu itu Bang? Kita bangkrut karena kenakalan remaja, Di. Hancur. Semua habis. Jadi Abang pernah bangkrut Mau lari. dan terpikir untuk lari. Bangkrut dalam konteks di sini kan berarti besar kebangkrutan yang Abang alami. 1,2 miliar. Wow. Dengan kita punya 1,2 miliar Bang. Untuk seusia Abang saat itu. Aduh, Di. Itu uang besar Bang. Besar, Di. Itu mungkin nggak tahu bilang, udah kita juga udah nggak tahu. Aduh, anak-anak juga udah, karyawan udah, wah, panik, Di. Di balik burger ini ada sebuah kisah. Seorang Di. Didi mau pernah lari. Utang 1,2 M. Iya. Dari mana duit bisa berutang segitu Bang? Itu jadi anak muda, jadi kita seakan-akan waktu pendapatan kita lumayan, kita pinjaman. Terus kita pikir itu bisa apa? Bisa berkembang. Iya. Jadi orang begitu pinjam langsung dia pikir dia langsung dapat yang besar lagi. Iya. Tidak semudah itu, Di. Iya, biasa kan usahawan itu kan pasti bicara investasi nih. Enggak. Dengan ada usaha udah maju sedikit, dia mencari investasi baik dari pihak manapun. Iya. Dan saat itu apa masih berpikir begitulah ya, Iya. menerima 1,2 M cukup besar. Iya. Dan itu rugi. Kerugian, Di. Kita bangun usaha, kita bangun dusun, kita bangun ini, kita bangun showroom kereta, hancur. Dan saat itu Abang berpikir untuk lari. Iya. Lalu kenapa Abang masih ada di Langsa? Itu yang
Jadi abang bilang tadi sempat berpikir mau lari, tapi di depan saya masih ada abang di Langsani dan kalau nggak salah saya 7 tahun terakhir bang berarti ya 7 tahun yang lalu berarti ya bang. 7 tahun yang lalu. Dan masih ada abang juga di Langsa 7 tahun yang lalu. Malah burger abang malah pelan-pelan tapi juga muncul terus. Kok masih ada abang di Langsa? Itu kekuatan dari seorang mama di ibu. Bagaimana? Apa yang terjadi waktu itu sehingga menghentikan Jadi, langkah abang? Kita ambil singkat bicara di. Mm-mm. Waktu malam itu mau lari, udah kemas-kemas barang. Seorang ibu itu ngasih duit, kalau nak mau lari ini 300.000 untukmu nak. Kalau kamu udah sukses balik tutup utangmu. Jadi itu yang dibicarakan. Jadi malam aku terima duit itu di. Terus aku sholat, tahajud nangis. Tolong beli kesempatan. Aku sedih di, kalau cerita itu aku sedih. Oke. Karena apa ya? Jadi waktu pas aku sholat tahajud, aku minta kalau kasih aku kesempatan sekali lagi. Abang berdoa kepada Allah. Iya, kesempatan sekali lagi. Habis itu jumpa pagi Subuh. Aku sholat lagi. Tahajud sujud terakhir aku minta lagi. Aku berdoa dengan uang 300 itu di. Kalau aku lari nggak menyelesaikan masalah, tambah masalah. Jadi dengan modal 300 itu aku bangun lagi pelan-pelan di. Aku minta maaf sama orang tua, sama mama dikunci sukses di. Artinya dengan inisiatif lari saat Bukan bank, bukan saham orang, bukan duit orang, bukan di. Mama di. seorang ibu saat itu memberikan 300.000 ingin menyelamatkan anaknya Iya. yang terpaut dengan utang. Iya. Dan jadi sebenarnya itu mau harus lari ya bang, tapi berubah pikiran. Pagi itu aku minta maaf sama orang tua, sama mama, aku cium, ya pokoknya aku minta total lah di. Jadi betul-betul aku ulang dari nol. Aku bangkit dari uang 300 itu di 300.000. Alhamdulillah, aku bangun lagi 2 minggu. Memang agak berat, tapi bertahan. Dengan 300.000 tadi abang memilih di luar pintu rumah abang kan sudah ada 1,2 M yang menunggu. Iya di, jumpain. Optimis abang dengan 300.000 saat itu? Optimis. Aku nggak mau mati konyol di. Aku nggak mau mati ninggalin utang, nggak mau di. Aku lari. Belum tentu aku di luar sana sukses. Belum di. Waduh. Ya aku mungkin juga bukan orang yang sukses, bukan. Tapi aku orang yang beruntung mungkin. Itulah tadi. Mungkin. Seorang ibu yang meridhai anaknya, Iya. mendoakan anaknya, Iya. dan si anak meminta doa restu kepada ibunya. Iya. Dengan 300.000. 300.000. Selesai 1,2 M itu bang. Selesai. 1 tahun selesai. 1 bulan aku berjalan di. Allah berkehendak lain di. Omsetku meledak. Terus di. Ini dia. Iya di. Kita punya kebab, terus keluar. Kita punya roti john, terus berkembang di. Alhamdulillah per hari itu ada sampai tersimpan 2 atau 2,5 juta di. Artinya omsetnya meningkat. Dan abang menyelesaikan 1,2 M dengan kurun waktu 1 tahun. Betul. Aku sisihkan, ini untukmu dulu, ini untukmu dulu, ini untukmu dulu. 1 tahun di. Abang bagi-bagilah berarti tunggu ya. Ini tunggu. jangan dulu. Betul di. Ini aku bayar ini dulu. Nanti sebelah sana. Betul di. 1,2 M cukup besar. Dan dengan omset yang meningkat saat itu, abang berhasil melepaskan utang itu dengan kurun waktu 1 tahun. Iya. Nah, melihat pengalaman itu berarti beruntung itu wajar abang bilang tadi. Beruntung. Jadi bukan sukses. Beruntung. Jadi orang nggak tahu kalau seorang Didi hari ini, Didi ADP atau Didi Extreme Burger udah ngemas tas mau berangkat, mau lari. Karena bangkrut. Nah, ada pesan moral berarti di situ bang. Jadi, artinya semua usaha itu nggak mudah ya bang ya. Nggak mudah. Jadi anak muda jangan terlalu gampang untuk begitu langsung dapat income per bulan sekian juta, langsung tawaran bank, langsung terikat.
Jangan berpikir dengan tawaran bank langsung dia pikir omsetnya, pendapatan dia enggak di. Tidak Demikian. iya, bagus dia nikmatin iramanya aja di. Dia Iya. kumpul pelan-pelan. Pada dasarnya kan pengusaha kalau ya instan lah tentunya. Iya. Apalagi katanya kalau pengusaha itu harus membuka diri untuk investasi, orang-orang investasi. Nah, Abang coba membalikan fakta itu. Iya. Ikut irama seperti apa, Bang? Nikmatin di, nabung. Sisihkan. Selamat di. Hidup selamat. Jadi nggak perlu dengan membuka investasi, terima uang pinjaman untuk Nggak usah. membuka usaha ini lebih luas. Nggak usah. Ada trik lebih enak, menabung. Dan alhamdulillah Abang mencapai titik itu hari ini dengan pola itu. Nikmatin. Sikit. Nikmatin aja iramanya di. Jadi kadang-kadang kan orang kan nggak suka, Bang, dengan pola lama-lama tadi, Bang. Orang kan pengen instan dalam Iya, proses. jatuhnya juga instan di. Jatuhnya instan bakal. Seperti Abang bilang tadi. Iya. Pak lu ya, Abang. Kalau Abang ibaratnya kalau udah jatuh ketipa tangga, ada tangga satu lagi pula Iya. tuh jatuh kena Abang Jatuh lagi. di. Nah, hari ini pelajaran yang harus kita ambil adalah kalau kita berwirausaha itu kalau bisa sisihkan, tabung. Dan ini efektif, Bang. Iya. Dan termasuk kalau kita bicara pandemi hari ini, Bang. COVID-19 menimpa Indonesia. Iya. Terutama di Langsa lah, kita bicara kota Langsa. Iya. Abang selaku pelaku usaha ekonomi juga berdampak dong COVID-19. Pasti. Iya, itu dengan kita bicara tadi, nabung, selamat kita di. Kita punya tabungan. Kita rawat ini. Yang lagi sepi ini ya harus mau keluar modal nabung. Bayangin orang yang udah investasi ini kan harus balikin tiap bulan nyetor. Iya, kalau dia pinjaman bank di. Selesai. Gak ada kategori itu lagi. Harus bayar uang bank, karyawan. Jadi dia berantem sama pikiran itu pasti ownernya deh. Kalau dia nggak menabung. Judul-judulnya nanti ujung-ujungnya jual surat tanah deh. Lu jual tanah. Dan itu kebanyakan terjadi, Bang. Ada orang malah ketika berurusan dengan yang demikian akhirnya lari, nggak jawab niat Abang kemarin. Lari keluar negeri, ada lari keluar kota karena nggak sanggup menampung hutang-hutang dari usaha yang dia bangun. Betul nih. Secara spontan dia ingin menikmati hasil tanpa melihat peluang di depan. Iya. Ada nggak contoh pengalaman kawan-kawan Abang, nggak usah disebutin nama, tapi ada pengalaman nggak di kawan-kawan Abang yang mungkin pernah seperti Abang tapi keberuntungnya Abang nggak pergi? Ini cerita beruntung. Iya. Ada nggak kawan-kawan Abang yang Mungkin dia nggak beruntung ya di. Dia kok 1,5 dia kabur, lari, tinggalin orang tua. Itu kalau mati orang tua datangnya kayak mana deh? Dikubur apa dia bisa datang? karena gara-gara hutang itu. Iya, ada 3 orang lari. Wah banyak di. Kenapa? Pinjaman modal. Berarti resiko pengusaha ini juga sebenarnya nggak resiko amat kalau tahu trik ya Abang bilang tadi. Yang penting jangan cepat tergiur. Jangan cepat di. Abang nggak ada rencana kayak dengan apa yang udah Abang dapat, Abang ke Malaysia ambil tiket jalan-jalan gitu? Gak usah di. Nikmatin hutan lindung aja di. Pak Wali kita hebat di. Nikmatin aja. Berarti langsung udah ada tempat wisata loh, nggak usah keluar, malah orang luar ke tempat kita. Iya. Nikmatin aja di. Ya juga yang dilihat hewan-hewan, air-air, itu juga alam-alam udah di. Di Langsa juga tersaji tempat selfie yang bagus. Udah di. Kita bicara konteks pengusaha. Abang hari ini sudah melewati fase-fase sulit. Berarti menjadi trik pengusaha itu juga harus punya trik khusus. Iya. Jadi jangan cepat menerima tawaran investasi. Juga dia harus menjaga polanya. Yang paling penting konsisten dong Bang berarti. Konsisten, semangat di. Anak muda itu harus semangat dia. Semangat. Jatuh, bangun lagi di. Semangat di. Harus itu semangat. Kalau bicara hari ini, bicara semangat, kadang-kadang kan orang nggak tahan Bang, ketika dia sepi hari ini. Besok nggak mau jualan lagi lah aku, kayak gini sepi aja aku. Allah di, serahin aja sama Allah, lu buat aja di, buat aja, ngelakuin aja terus, fokus. Yang penting berdoa jangan lupa. Berdoa.
Sedekah itu dia udah Sedekah. nikmatin aja udah. Artinya kalau kita simple sebenarnya bang ya. Simple deh. Cuman pikiran manusia aja mungkin buat semeraut ini buat pening laga pikiran, tapi sebenarnya simple deh. Jadi kalau ada duit nggak usah pikir-pikir lu beli mobil. Nggak usah dapat penghasilan besar langsung beli mobil, langsung kredit ini, nggak usah deh. Simpen tabung. Itu rumus yang sangat sederhana. Mau selamat hari tua nabung di. Nah cerita tadi ini kan tidak jauh beda dengan kisah abang. Artinya abang belajar di kisah abang. Abang pernah terjerumus dengan tawaran investasi. Iya. Abang punya trik ringan hari ini. Jalani. Pelan-pelan saja. Pelan. Ikuti irama. Nikmatin. Nikmatin. Bicara burger ini bang. Iya. Abang hari ini katakanlah sudah nikmati hasil dari burger ini bang. Pernah terpikirkan untuk buka usaha lain bang? Karena kan orang pengusaha itu kan pingin merambah terus. Jangan tergesa-gesa di. Kita juga pernah seperti itu. Tergesa-gesa juga hancur. Salah satunya bang? Ya kita juga punya. Dulu kan sempat booming ini. Itu hancur semua outlet. Gara-gara abang buka. Manajemen belum betul. Kita sudah buka terus. Tawaran orang kita ambil. Jadi nggak usah terburu-buru. Betulin manajemen, betulin produk kita, bagusin. Abang menikmati menjadi pengusaha hari ini dengan apa yang abang sampaikan. Sangat. Tadi. Itu pilihan hidup abang memang. Iya. Kenapa gak pilih zona aman seperti orang lain bang? Enggak nih. Apa yang mau menjadi latar belakang abang demikian? Kan lebih bagus jadi kayak orang gitu, kerja di perkantoran, kerja di perusahaan. Kan lebih enak gitu bang, gaji bulanan udah pasti nih, jaminan sosial udah pasti nih. Jadi pengusaha ini enak deh. Ngerintisnya aja yang sakit. Iya. Gerintisnya memang sakit. Itulah yang Yang enaknya tadi. Iya. Gimana enak jadi pengusaha bang? Enak deh. Di mana enaknya bang? Lo mau tidur. Bangun tidur mau habisin duit habis. Mau ngambil duit enak di. Jadilah pengusaha di. Bisnis kecil-kecilan di. Sekalipun ya kalau kata Bob Sadino ya bang, kalau salah aku bang. Sekecil apapun usahamu, Iya. kamu bosnya. Jadi abang memang menolak hal zona aman. Zona aman nolak di. Artinya abang tidak mau berada di zona aman seperti khalayak orang banyak. Abang mengambil satu peluang menjadi pengusaha. Nikmatnya kayak abang bilang tadi lah. Iya. Jadi bangun tidur pun suka hati kita dong. Suka hati kita mau jumpa siapa jumpa. Ayo. Duduk dengan siapapun. Duduk sama siapa. Ayo. Enak kali lah bang. Enak. Tapi jangan lihat rintisnya di. Kadang orang lihat hasilnya bang ya. Abang kan dilihat enaknya bang kan. Abang senyum-senyum santai-santai kan bang. Artinya di balik apa yang abang bilang tadi ada satu kekuatan di sini bang. Itu seorang ibu. Seorang ibu di. Ibu hari ini adalah tenaga yang menambah kita bang ya. Iya di. Ibu di. Mau sukses itu ibu di. Bukan mau sukses itu banyak enggak di. Mau sukses itu ibu. Restu. Ya kalau kita bicara ibu memang besar bang. Iya. Kita pernah juga dengar ceramah dan itu riwayat juga. Nabi pernah ditanya oleh satu umatnya kepada siapa kita harus berbakti terlebih dahulu. Nabi kita menjawab ibu. Ditanya lagi ibu. Ditanya lagi ibu. 3 kali. Itu aja kita ikutin di. Itu rumus sukses. Iya di. Ditambah keyakinan, Iya. konsisten, komitmen, Iya. jangan tergesa-gesa. Iya. Jangan cepat tergiur di. Sama tawaran-tawaran itu paling untuk anak muda di, khususnya di. Yang mulai usaha kayak aku inilah, jangan kita bilangin juga orang lain kan. Dia juga untuk yang baru-baru ini baru meningkat di, biasa dapat tawaran. Terus dapat tawaran, nggak si A si B, nggak si B si C. Tergiur dia di. Disitulah mulai. Jadi karena tergiur tadi ya. Iya, itu yang harus dijaga. Dia sebenarnya. pikir waktu pas dia terima duit itu dia bisa mendapatkan, tapi nggak di tekanan. Dia nggak bisa nikmati di. Nggak merdeka. Nggak. Dia harus bayar per bulan di. Konon kalau kita hari ini mandiri, Iya. walaupun kita dapat untung sedikit cicil, kita merdeka. Iya.
bangun sesukanya di, main sama siapa aja di, duduk sama siapa. Abang kalau sering bangun tidur pagi. Jumpa pagi itu telat di, mau ngapain pagi di? Ngapel? Apel? Ya gini di, kita juga bukan mudah juga. Ya juga saat orang tidur kita berpikir. Kadang juga saat dia tidur kita berpikir sampai itu bunyi ayam di. Mungkin ayam itu kita yang bangunin di. Tapi kan ada orang bilang bahwasanya jangan telat bangun pagi, nanti rezekinya dipatok ayam lagi. Ayamnya kita bangunin di, untuk bangunin dia. Ya kan? Terus kita suruh bangun pagi, malam aja belum tidur. Mau kemana? Ngapel? Apa? Jadi waktu dia tidur kita berpikir di, kerja otak kita di. Berarti di balik semua itu seorang pengusaha itu juga di balik tekanan keadaan ekonomi dia juga berpikir di malam hari pasti bagaimana di, solusi-solusi besok. Pasti. Dan itu fresh sebenarnya. Jadi ketika berbicara pengusaha nggak mudah-mudah amat. Enggak mudah-mudah. Jangan suka lihat hasil. Iya. Karena banyak contoh ya Bang ya, pengusaha-pengusaha sukses juga punya latar belakang yang jatuh bangun. Jatuh bangun di. Dan itu Abang udah pernah rasain. Alhamdulillah di. Kalau bicara konsisten tadi Bang, kenapa Bang melihat menarik di usaha kuliner ini Bang? Mungkin 3 di yang pandanganku menarik di. Otomotif, kuliner, pertanian. 3 di. 3 Itu yang sumber. gak mati-mati di dunia ini di. Orang membutuhkan terus otomotif terus. Karena kendaraan Iya. kita butuh Mobil. mobil. Itu salah satu peluang bisnis bagus Iya, jangka bagus, panjang. bagus. Yang kedua, Kuliner. kuliner. Makan kan di Iya, iya, Bang. Iya, makan. Perkebunan di, tanaman, buah, Dan Abang memilih di antara 3 itu adalah kuliner. Setiap hari kita makan di. Nggak makan, mati di. iya betul. Iyalah kalau nggak makan mati lah Bang. Mati. Artinya di setiap usaha itu ada 3 peluang yang Bang tawarkan tadi. Kuliner. Kuliner. Nah sekarang dengan pengalaman tadi Abang punya, ada nggak orang-orang tertentu hari ini datang ke Abang menawarkan investasi lagi? Dengan 3-6 cabang, 6 outlet. Banyak di. Banyak. Mau naruh modal pun banyak di. Dan Abang tahan Tapi itu. dia apa tahu nanti waktu pas bangkrut apa mau dia nanggung? Kan enggak di, digedor lagi rumahku di. Lah, aku terus ngulangin lagi. Bagus aku nikmati di. Pelan. Ku tabung. Nanti apa yang mau kubuka lagi? Kusisihkan. Jadi ini juga open mindset lah Bang buat anak-anak muda hari ini. Bahwasanya kalaulah siapapun hari ini bisa menjadi pengusaha. Dan Abang hari ini juga ingin menyampaikan itu agar setiap muda-mudi yang ingin menjadi pengusaha, yang penting konsisten, jangan pernah labil dengan keadaan. Iya. Sekalipun di saat-saat yang perih seperti ini Bang. Iya. Dan tentunya Bang di balik itu tentu kita harus saling mensupport sesama pengusaha. Betul, Bang, ya. betul. Dan itu Abang terjadi Betul, saat ini. Betul. Abang harus membuka persahabatan dengan lingkar pengusaha-pengusaha Iya. yang ada di Langsa. Betul. Dan hari ini karyawan Abang sebanyak berapa orang Bang kira-kira? Alhamdulillah di. Kalau dihitung beras satu Satu Bang. karyawan udah lumayan di. Menambah terus di. Di Langsa itu 20 di Tamiang. Di Tamiang ada 2 outlet di Binjai. Ya lumayan di. Sampai Binjai juga Sampai ada. Binjai di. Berarti di Langsa berapa tadi Bang malah? Ada 20 orang di. 20 orang. Alhamdulillah dengan ada munculnya pengusaha-pengusaha seperti Abang dan pengusaha lainnya, itu juga membuka ruang Iya. bagi membantu pemerintah lah kalau aku lihat di situ Bang. Alhamdulillah. Membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Betul di. Dan pengangguran itu akhirnya dapat lowongan kerja pada pengusaha-pengusaha seperti Abang. Iya di. Tapi kita banyak terima orang-orang yang ini di, yang putus sekolah, orang yang sulit ekonominya di. Boleh di main ke outlet kita, coba tanyain aja.
Boleh di. Jadi kada berhubung hujan, suaranya ditinggi. Jadi yang perlu kita sampaikan di sini Bang, untuk menjadi pengusaha di Langsa itu terbuka peluang Bang. Karena di Langsa ini kan kota tersier Bang, kota jasa. Iya. Dan kemungkinan dengan dibangunnya beberapa aset wisata di kota Langsa, Betul. ini kan membuka peluang bagi Betul, teman-teman yang ingin membuka usahanya. Betul di. Nah, dorongan-dorongan untuk motivasi buat pemuda membangun usaha juga akan banyak peluangnya. Betul di. Nah, open mindset ini Bang, karena kan rata-rata kan orang lebih memilih aku tes ini, tes Polri, tes TNI, tes PNS. Menunggu di tes PNS, menunggu sampai kapan dibuka. Kalau dia buka usaha di Langsa ini maju di, maju kali, rame pendatang. Coba dia buka usaha dengan modal yang mau dia tes PNS itu, mungkin ada dia fotokopi ini diambil sedikit, banyak di, tanpa modal dia juga punya kawan mungkin. Dia misalnya ponsel, dia mau jualan kota-kota kan, tinggal diambil dulu sama tempat kawannya itu, dia buka di pinggir jalan. Iya. Yang penting jangan gengsi, di komit, semangat. Ini bicara gengsi Bang. Jangan, Abang hari ini nggak ada gengsi-gengsian kan dulunya? Aku juga malu di waktu dulu di. Iyalah pembalap loh. Pembalap abang ini, tiba-tiba abang jualan burger kan? Di atas paret di. Wah, betul di atas paret. Di atas paret. Pertama Iya. Dulu aku berkawan sama orang kaya, naik mobil turun mobil, tapi mobil orang di. Mobil orang. Ya malu-malu, cuman ya macam mana ya? Aku butuh masa depan di. Aku butuh di. Sehingga mengabaikan gengsi tadi. Ya lawan habis di. Walaupun di atas paret, udahlah nggak urus aku lah. Antam di. 300.000 awal mula. Awal mula. Dengan keyakinan dada orang tua. Iya. Artinya kayak abang bilang tadi, orang tes PNS dan segala macam itu juga menghabiskan modal karena mereka perlu fotokopi ini, Iya. ongkos kemari, ongkos Iya. kesini. Ambil itunya di, modal itunya, fotokopinya, dia buka usaha di. Jalan. Insya Allah di. Jangan dia waktu pas dia buka 1 hari nggak ada yang beli, terus dia pulang besok nggak mau jualan lagi. Jangan. Terus hari ini nggak laku, besok. Ini penyakit instan memang Bang. Itulah di. Kalau bicara tadi penyakit instan kan kita melulu bilang orang kan nggak mau proses. Ini produk abang lah salah satunya yang mau saya lirik lagi Bang. Dulu kan kita pakai daging yang biasa kan Bang. Abang Iya. coba merambah ke daging yang lebih murni, daging asli. Itu harganya beda nggak Bang? Beda 1.000 di. Beda 1.000 aja di. 1.000. 1.000. Kenapa kita bedain 1.000? Jangan mahal kali, biar bawah atas bisa nikmati di. Siapapun. Siapapun di. Jadi prinsip abang memakai untung sikit laku banyak. Alhamdulillah. Jangan tamak di. Untung sedikit aja. Yang penting laku banyak. Alhamdulillah. Itu konsepnya. Iya, jangan tamak di. Nggak usah untung banyak, cuman 2-3 orang yang beli, nggak usah. Sikit. Berarti abang memakai konsep yang sangat sederhana. Konsep sederhana sekali. Ini kalau aku lihat ini juga jadi pelajaran. Karena kan kalau kita berniaga, dunia niaga ini kan dunia usaha yang terbuka untuk siapapun. Iya. Jadi saya juga pernah punya Pak C, Iya. almarhum. Iya. Beliau ini buta huruf. Buta huruf beliau nih Bang. Tapi bicara angka, hitung kepiting sama udang, ahlinya almarhum. Luar biasa. Luar biasa. Artinya kan usaha niaga ini kan besar peluang. Besar di. Besar. Sangat besar. Konon lagi yang punya basic. Iya. Kadang-kadang kan orang yang punya jurusan-jurusan tertentu di dunia kuliahnya, mereka lebih memilih honor ya, walaupun Jangan di. lebih memilih punya seragam walaupun itu bakti. Jangan. Tinggalin di. Kalau aku pernah bakti di. Oh iya. Oh, apa pernah bakti? 1 tahun 5 bulan di, kalau nggak salah, di bawah Tamiang itu. Bakti di. Di sebuah instansi pemerintah. Iya. Cuman biar seneng orang tua masukin di, pakai seragam, tapi duitnya nggak ada di. Duitnya nggak ada. Nggak ada. Abang
ikut arahan orang tua, menyenangkan Iya, orang tua tadi. Iya, itu cerita awal kali dulu sebelum buka usaha. Jadi caranya waktu abang melepaskan seragam itu kepada orang tua, bagaimana abang meyakinkan orang tua pilihan abang menjadi pengusaha? Nangis juga orang tua deh, nangis. Tapi ya udah, itu maumu lakukan. Artinya waktu itu agak berat lah lepasin abang ya untuk melepaskan seragam. Karena kan semua abang-abang juga di pemerintahan. Jadi dilihat pemerintahan ini masa tuanya selamat. Padahal kita pengusaha ini juga selamat di dengan apa? Menabung sikit-sikitnya juga selamat. Artinya pengusaha juga punya masa depan. Mereka Punya. bisa menabung, juga bisa memakai jasa asuransinya, membayar Bisa. sendiri kan itu juga untuk Bisa masa depannya. masa depan di. Itu yang buat kita selamat di menabung. Kita bisa besarin usaha, selamat di hari tua. Poin penting tuh. Itu di. Mungkin orang banyak memilih maaf di bakti ataupun honor, apa yang ditunggu di. Ini cambuk nih bagian anak muda nih sebenarnya. Kalau dia langsung dia mungkin boleh untuk batu loncatan di, boleh Boleh. nggak ada masalah ya. Gak ada masalah. Dia bakti ataupun apa dia untuk mengumpulin modal, tapi jangan berharap banyak dari bakti itu di. Tidak berharap. Jangan mengharap banyak. Di luar itu ada peluang besar. Pasti Yang penting lu yakin gitu. yakin di. Nah, Hmm. ini adalah kategori yang sangat sulit dalam pilihan seseorang Bang, sebenarnya. Betul di. Kalau kita bilang menjadi pengusaha itu kan ada dua kemungkinan. Lu bakal kaya selalu dan lu bisa hancur selalu. Kan gitu, Bang. Pasti di. Nah, di antara dua poin itu yang paling penting mindset berarti. Ketika mindset kita sudah beres dan kita optimis dan percaya, Iya. Allah akan membuka pintu jalan. Alhamdulillah di. Dan dorongan dari keluarga terutama ibunda yang mendoakan tadi Itu kuncinya di. itu kunci. Itu kuncinya. Jadi untuk siapapun ya, mungkin anak muda, mungkin untuk memulai usaha, minta restu orang tua, ibu. Diizinkan, yakinkan di. Kalau udah dia yakin, kasih sama kita keyakinan, kita harus lebih yakin di. Bahwasannya biarpun kecil, jualan apa, kita yakin kita bakal besar di. Asal sabar. Sabar. Jangan langsung dapat di hambur-hambur, jangan. Simpan di. Hemat bukannya juga berarti kita pelit, enggak, bukan, tapi memang untuk membesarkan usaha. Misalkan kita gini, misalnya kita jualan nih burger, Ya. dapat laba misalnya 100.000 atau 1 juta satu bulan, sisihkan 500. Itu peluang bakal ada lagi ke depan. Mau buka usaha apa lagi nih dari 500.000 yang kita simpan per bulan? Oh, jumpa di misalnya di otomotif, ya kan? Mainkan, tapi dengan syarat dudukkan dulu ini manajemen yang awal ini, kuatkan di. Kalau udah kuat, melangkah ke langkah yang lebih dua. Jangan gegabah. Nikmati prosesnya di. Jadi kan berarti manajemen dasar itu memang harus betul-betul kita udah pastikan itu kuat. Iya. Seperti membangun rumah pondasi dulu. Betul, dong. Di. Jadi ketika angin topan datang, wah itu tidak akan goyah. Iya. Sehingga kita bisa bangun rumah yang lain. Kalau topan-topan itu mungkin seng-seng, tapi kokoh di. Kita mau usaha kecil besar tetap ada, pasti angin, goyangan pasti ada, tapi karena kita udah manajemen kuat, itu yang buat kita maju terus. Artinya banyak di antara lain juga seperti abang ya, memulai dari usaha kecil. Kadang kan orang mindset gengsi tadi, karena kan usaha kecil itu kan bikin malu kita, gengsi bang. Betul. Apalagi abang pernah punya track record seorang pembalap, main-main motor. Betul. Kan jadi lumrah lah dengan anak-anak mungkin dulu dia waktu di SMA dulu atau waktu di kuliah dia cukup famous, tapi tiba-tiba dia harus memulai karir kan
pikir-pikir 3 kali. Pikir-pikir 3 kali tuh, apalagi buat rak Stanley kan, jual kartu pulsa. Saya punya pengalaman waktu itu, Bang. Betul. Saya juga pernah buka counter kecil, Bang, kan di samping jalan kan. Jadi ya sempat ada lah hal-hal gengsi kayak gitu, Bang, sehingga akhirnya saya nggak fokus di situ mungkin. Dan salutnya ada kawan saya yang fokus dengan itu, dengan counter kecil. Hari ini dia punya toko, Bang. Punya toko, Bang. Betul. Lah saya nggak punya toko, Bang. Tuhan saya yang jualannya, Bang. Ini kan cambuk loh, Bang. Saya waktu itu memang udah buka, Bang. Saya waktu itu baru dia buka. Selanjutnya dia buka tokonya di Jalan Simpang, mau ke Simpang Remi, Bang, sebelah kiri. Dia punya toko dia, Bang. Mitra dengan saya jualan kartu, Bang. Malah styling saya lebih gede, Bang, besar. Di samping Miu Asan tuh, gede itu, Bang. Cukup gede, Bang. Gede kali, kaca-kacanya tinggi, Bang, heboh. Betul. Dia malah dengan rak kecil, dia sukses. Dia punya toko. Iya. Saya yang petimang gengsi kala itu gengsi di. Gengsi. Lawan gengsi. Makanya juga kita dulu, aku dulu, yaitu jauhin gengsi itu di. Jauhin. Abang juga di atas paret, abang jualan malahan. Jujur lah, gengsi lah di. Waktu itu ada yang pesimis nggak abang bisa bangkit seperti ini? Tetap di. Ada yang pesimis waktu itu? Ada. Malah ada yang masih ngejas abang tukang utang dengan angka yang cukup besar. Pasti di. Ya gitu di. Saat itu abang berjualan, orang apa? Nggak akan bisa tuh dia. Dia itu nggak tuh. Bentar aja udah habis. Tapi aku punya modal yang kuat di. Ibu Allah yang nentukan di. Selesai. Bukan si Polan. Yang menekan kita. Bukan. Jangan goyang. Jangan goyang. Nggak usah goyang di. Banyak contoh. Cukup ringan contoh-contohnya. Artinya abang juga bisa memberikan contoh itu kepada kita semua yang menonton ini nanti. Iya. Bahwasanya kalau kita hari ini optimis dengan apa yang kita garap hari ini, itu akan menjadi gunung kelak untuk kita. Insya Allah. Kan pelan-pelan jadi bukit ya. Iya. Sikit-sikit jadi bukit, Bang. Banyak juga pengusaha-pengusaha di Langsa ini yang dari nol di, yang dari Sipolan, mungkin dari kaki 5 jadi sekarang pengusaha besar. Banyak Sipolan yang dari betulin ini jadi pengusaha besar. Kita belajar dari dia di. Abang belajar dari mereka. Deketin di. Deketin, belajar. Ambil ilmunya. Iyalah, dia aja nggak instan di. Masa kita mau instan? Abang mengulik saat itu? Iya. Abang tanya gitu. Tanya di. Kayak mana abang usaha gitu? Ya. Salah satu pengusaha di Langsa misalkan. Iya di. Kan kita udah, maksudnya ya apa yang dia suruh kita cepet. Iya. Itu kunci utama di. Mau kita deket sama bos ini, bos itu, kunci utama ya kita jangan jadi bos di. Kalau dia udah bos ya kita masuk uang pecah ya kita semangat, deketin aja, kita cari ilmunya. Orang kan pengen jadi bos semua, Bang. Janganlah di mentok dia banyak duit. Lah abang belum di, kan udah dibilang belum sukses, tapi mungkin orang yang beruntung di deket sama si Polan. Jadi konsep hari ini abang juga nggak menganut konsep bos sampai saat ini. Iya. Sama saja, sama-sama menjaga usahanya. Iya. Sekalipun abang padahal bisa duduk santai tuh, misalkan duduk gini kayak ngangkat. Pindahin itu kan bisa, Bang. Bisa di. Apalagi abang ini kan punya warung kopi kan. Bisa, iya di. Yang dulunya di kaki 5. Numpang di toko orang. Hari ini punya kedai sendiri. Alhamdulillah di. Dan aku lihat juga abang baru saja posting akan buka cabang baru ya. Alhamdulillah di. Di salah satu warung kopi. Mungkin dalam tahun ini kita juga udah buka showroom di. Alhamdulillah di. Jadi basic dasar, basic yang abang miliki juga pernah pengalaman di dunia otomotif. Iya. Jadi jangan di luar lingkar kebatasan kita ya, Bang. Betul di. Apa yang kita miliki? Iya. Misalkan kita mampu goreng ikan, goreng tempe, fokus aja. Fokus. Banyak tukang tempe-tempe kaya itu di. Kalau nggak ada sebut tempe selala. Ya kan, Bang? Iya kan? Cukup besar di rumahnya. Iya. Awak kemarin Bang makan bakso di situ, Bang, tengok rumah baru dia kan, gedung. Waduh.
yang mulanya dia kecil kan. Itu waktu kita kecil kita makan di sini. Masih reo-reo gitu kan. Hari ini jadi Besar. bangunan yang besar. Iya, kan nggak instan juga di. Artinya kita coba lihat kemampuan kita ya Bang ya. Iya. Sejauh mana kemampuan kita. Misalkan aku bisanya ini. Nah coba fokus. Lu Fokus. kembangkan. Iya. Misalkan kita bisa melihat banyak-banyak contoh lainnya. Abang juga hari ini Abang fokus di burger. Abang melihat peluang di burger ini. Inilah basic aku. Aku Iya. mampu melihat kulinernya adalah peluang. Sehingga Abang memberikan inovasi-inovasi, salah satunya dengan menambah menaik kelas yang baru saya rasa tadi Bang, pakai daging murni. Terus Abang mau merangkak ke usaha selanjutnya otomotif, juga dasarnya basic. Ini kadang-kadang kan banyak anak-anak muda kan ragu dengan basicnya. Dia punya kemampuan untuk membuat sebuah makanan, tapi dia ragu dengan makanannya itu. Buang jauh-jauh ragunya di. Tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu. Abang pernah nggak laku nggak burger? Wah, untuk bicara awal di burger, bukannya kita langsung jual langsung banyak duit, enggak. Untuk awal kali di 7 tahun silam kita jual ya mungkin laku 2-3. Iyalah, karena kan ini baru-baru ya Bang. Baru di 7 tahun silam kita jualan juga, mana mungkin kita jualan langsung banyak yang beli, enggak. Misalkan kan orang kan lihat dari bentuk uang. Misalkan dia beli ini kenyang nggak kenyang mending beli Enggak nasi. kenyang. Makan burger. Iya. Pernah nggak laku Abang? Pernah lah di hari pertama lakunya misalnya 5, hari kedua sekian. Ya semangat di jual terus. Benahin apa yang kita terima komen-komen dari pelanggan. Kita ininya dibenahin. Oh misalkan ada di rotinya kurang pas, kurang lembut. Iya, benahin. Terus Pernah di fase itu Abang ya? Artinya Abang membuka ruang untuk memberikan saran. Siap, sekalipun itu komentar. Iya. Kritikannya juga. Itu yang perlu dikritikan, komentar. Terima lapang dada. Harus terima. Dan burger Abang pernah dikritik kala itu? Pastilah pasti. Nah, Pedis-pedis di. Abang memang ada basic nggak di burger ini? Nggak. Bentar, ini udah jauh-jauh cerita. Rupanya Abang hari. Ya, jadi Abang memang nggak ada basic. Nggak ada basic sama sekali, nggak ada. Kita sekolah di otomotif. Itu pun ijazah karena di sorong-sorong baru keluar ijazah di. Nggak ada di kuliner kita ngerti, nggak. Cuma karena kita banyak kawan, dia punya pabrik roti. Itu manusianya paling bagus dia. Aku bisa buat roti gini nggak? Itu siapa bilang kawannya? Aku bilang sama dia punya pabrik roti. Bang, bisa buat roti gini nggak? Gini. Tahu dari mana di? YouTube di. Oh, YouTube itu semua di belajar. Gini. Oh, kita tes. lalu alatnya? Minjem di. Jadi Abang lihat tutorial, Iya. Abang langsung aplikasikan. Dia punya styling keduduk jelek. Tarik pinjem. Dia punya toko roti, berarti bisa buat roti. Buat kayak gini. Oh jadi Abang request khusus berarti ke dia saat itu. Dan alhamdulillah kawannya tahu Abang saat itu sedang coba bangkit. Iya. Dan dia memberikan produk itu. Betul, dengan memproduksi khusus untuk Abang. Iya, betul di. Betul. Tanpa basic malah Abang berani. Tanpa basic di. Secara tidak langsung ini jugalah yang membuat Abang hari ini sampai di titik ini. Iya. Banyak pelajaran nih Bang kita ambil nih Bang. Iya. Ya penting jangan banyak mikir berarti ya. Abang gak banyak mikir saat itu Abang ya. Langsung tancap gas Bang ya. Jadi kadang-kadang anak muda ini banyak mikir, iya betul, takut jatuh resiko, takut bangkrut, takut ini, takut itu, banyak kali takut di. Yang paling ngeri gengsi juga di, kayak kita bicara tadi, gengsi jauhin. Lalu Bang budaya keikutan nih Bang. Abang nggak waktu itu kan nggak semua, belum ada burger kan, belum seperti sekarang. Iya di. Saat itu pasti masih sepi-sepinya, nggak nampak lah bahasa burger itu. Betul di. Abang memilih produk makanan yang belum viral, belum umum. Cukup berani terobosan itu. Nah anak sekarang kan lihat, misalkan di kawan tuh buka distro juga lah. Iya betul. Oh orang tuh jual sepatu laku keras, betul, aku buka sepatu juga lah. Betul nih. Nah budaya ikutan ini ada nggak pesan dari Abang?
itu dia di. Kita mungkin anak muda ini di kan, cukup gampang, cukup simpel sekarang di. Mau buka usaha gampang, tanpa modal gampang. Mau usaha apa gampang. Dari mana di? HP, handphone, lihat YouTube di. Di situ banyak. Mau yang kayak mana? Oh misal kuliner sih di daerah mana gitu kan, bawa ke sini. Jangan mesti ikut-ikutan juga, nggak usah. Bawa tapi pakai rasa lidah Aceh atau Langsa di. Jangan kuliner di sana dibawa ke sini dengan rasa sana yang nggak jalan juga. Ini pengalaman abang Pasti. ketika membawa burger ini. Pasti di. Waktu itu bang, konten YouTube-nya dari siapa tuh? Dari luar negeri atau dari dalam negeri bang? Aku lihat YouTube dari dalam negeri juga di. Racikannya demikian juga. Racikannya. Terus pas rasa. Aku juga nggak pandai buat daging di. Nggak pandai. Juga ada ibu-ibu tetangga. Aku minta tolong, Bu, bisa gini nggak? Ini daging gini. Lalu jawabannya? Oh, kita coba dulu katanya. Boleh Bu, antam. Aku mana mungkin dari kita dari balap bisa buat ini, kan jauh di. Jadi gini bang. Alhamdulillah. Tiba-tiba pegang centong kayak. Iya, alhamdulillah ibu itu sampai anaknya udah 7 tahun ikut kita terus di dapur produksi daging. Berarti ada sejarah racikan daging dari seorang tetangga ya bang. Dari Ibu seorang tetangga. Jadi Kita cuman kasih gambaran-gambaran aja di. Nah, ada sesuatu yang saya petik di situ bang. Seorang pengusaha itu harus bisa memanfaatkan sebuah keadaan dan kondisi. Jadi dia harus bisa mengkondisikan kondisi berarti. Pasti di. Jangan daging nggak bisa minta sama tetangga. Coba bisa nggak kayak Roti gini? nggak bisa. Roti nggak bisa minta sama temannya. Bisa nggak produksi roti kayak gini? Aduh, rupanya. Wow. Yang penting berani minta tolong. Berani minta tolong. Jangan sesumbar. Iya di. Kita datengin aja di. Datengin, minta, deketin. Menarik sejarah burger ini bang. Ekstrim burger ini. Jadi kan betul di kan, usaha tidak harus dengan modal, semuanya modal. Betul di kan? Iya bang. Karena kan aku juga tuh orang termindset juga harus ada modal buka usaha. Misalkan gini, aku hari ini lagi berpikir, besok aku mau buka usaha, tunggu cair duit dulu lah. Tunggu Cair duit dulu bang. Tunggu cair duit dulu bang. Udah cair duit, ya udah. Aku buat. Malah aku juga masih bingung kayak mana nih mekanismenya. Konsepnya macam mana ini? Masih mikir aku juga bang. Tunggu cair duit. Semudah itu rupanya untuk mengawali sesuatu. Iya nih. Dan kita bisa memetik sebuah pelajaran besar dari seorang Bang Didi atau Adi di ADP. Alhamdulillah. Jadi burger ekstrim itu dengan mobil apa tuh bang yang berjalan keliling-keliling saya tuh. Orang seakan-akan bicara burger tuh istri saya aja bang minta burger ekstrim kalau belanja bang, beli burger. Alhamdulillah. Dan syukur alhamdulillah abang bisa memberikan pelajaran buat kita semua. Untuk menjadi pengusaha itu sebenarnya bicara hari ini komitmen, konsisten dan kemauan. Iya. Jangan pernah mengalah dengan keadaan. Betul di. Sekalipun di pandemi COVID-19 ini bang. Betul di. Abang melihat COVID-19 ini kayak mana sebenarnya? Kita juga ini deh, aku juga berdampak pasti ya, karena kita pedagang. Outlet kita di kota-kota itu kan pasti mengalami sepi pembeli. Dan itu yang terjadi saat ini. Semoga para pengusaha tetap konsisten. Abang ada melakukan pengurangan karyawan nggak? Nggak ada di. Tetap konsisten. Ilmu menabung. Iya. Ini pelajaran buat pengusaha awal hari ini yang mau berkarya. Jangan waktu sepi kita keluarin karyawan. Waktu rame kita tarik lagi. Oh ini jahat. Jangan di. Artinya harus berani ambil resiko. Iya. Resiko apa lagi? Orang abang pernah dikejar 1,2 M. Resiko apa lagi ya bang ya. Dan akhirnya kita bisa dapat rumus. Rumus dari seorang Bang Didi dengan ceritanya yang menarik bang. Artinya perjalanan ekstrim burger ini enggak sekilas kita melihat
Bang Didi senyum-senyum hari ini. Betul. Di balik itu ada pedih hitam Pedih. putih yang dialami. Pasti. Pelajaran yang bermakna, Bang. Apa pesan yang bisa Abang berikan buat kita semua di sini yang menonton tayangan ini? Ini untuk yang nonton, khususnya untuk yang muda-muda yang baru, yang mulai mungkin takut mulai usaha, mungkin nunggu ini nunggu itu, nggak usah. Maju terus, keberanian, berani. Resiko itu tabrak aja tapi yang positif ya, jangan yang apa ya, tetap tabrak, tetap yang positif tapi Iya, yang iya. berani. Terus begitu menanjak usahanya, jangan cepat kali tergiur dengan pinjaman-pinjaman, jauhkan. Nilainya sabar. Nilainya sabar, tabung pelan-pelan, cukup nikmat cukup nikmat. Dan akhirnya itu Abang bisa gapai. Iya. Pesan yang sangat-sangat ringan tapi penuh dengan makna. Bagi kita yang mau menjadi pengusaha, rumusnya gampang. Seperti Abang uraikan tadi. Terima kasih Bang Didi. Ini bentar lagi saya makan Bang habis tayangan ini. Siap. Atas waktu dan kesempatannya Iya. berbagi cerita untuk kami, bagi anak-anak muda yang mana tahu punya jalan ingin membuka usaha ke depan. Terima kasih untuk segala waktu dan kesempatannya Bang Didi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.